Rasa sakit itu datang lagi. Seperti sebuah gelombang yang dimulai dari punggungnya, merambat perlahan ke depan, lalu mencengkeram seluruh perutnya menjadi sekeras batu. Nara menggigit bibir bawahnya, menahan suara yang ingin keluar. Ia mencengkeram tepi ranjang rumah sakit yang dingin, merasakan buku-buku jarinya memutih. Napasnya menjadi pendek dan cepat. Ia memejamkan mata, berkonsentrasi untuk melewati puncak gelombang itu. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu cengkeraman itu perlahan melepaskannya. Ia bisa bernapas lagi. Ia membuka matanya dan menatap langit-langit putih ruangan itu. Bau antiseptik yang tajam menusuk hidungnya. Hanya ada suara detak jam di dinding dan dengung samar dari pendingin ruangan. Sepi. Terlalu sepi. Ia sendirian. Di mana Bima? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Sama berulangannya dengan gelombang rasa sakit yang datang dan pergi. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di meja kecil di samping tempat tidur. Layarnya retak di sudut. Peninggalan saat ia menjatuhkannya beberapa bulan lalu. Bima berjanji akan membelikannya yang baru. Tapi janji itu terlupakan begitu saja. Seperti banyak janji lainnya. Ia membuka daftar kontak dan menekan nama, suamiku. Panggilan itu tersambung. Nada tunggu yang familiar terdengar sekali, 2 kali, 3 kali. Nara menahan napas. Ayo angkat, Bima. Angkat. Di dering kelima, panggilan itu ditolak. Layar ponselnya kembali menampilkan daftar kontaknya. Ia mencoba lagi. Kali ini, panggilannya langsung ditolak bahkan sebelum nada tunggu terdengar. Sebuah pesan singkat masuk beberapa detik kemudian. Dari Bima. Aku sedang rapat penting. Sayang, tidak bisa diganggu. Nanti aku hubungi lagi. Nara membaca pesan itu berulang kali. Rapat penting? Rapat apa yang lebih penting dari kelahiran anak pertamanya? Ia sudah mengirim pesan sejak subuh tadi, memberitahu bahwa air ketubannya pecah dan ia sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Bima hanya membalas, "Oke, hati-hati. Aku menyusul setelah urusan selesai." Urusan apa? Sekarang sudah siang, dan bayinya bisa lahir kapan saja. Ia merasakan gelombang sakit berikutnya mulai terbentuk. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Ia meletakkan ponselnya dan kembali fokus pada napasnya. Menarik napas dalam-dalam melalui hidung, mengeluarkannya perlahan melalui mulut. Seorang perawat masuk untuk memeriksa kondisinya. Pembukaan 4. Bu Nara. Masih butuh beberapa jam lagi. Coba untuk rileks, ya. Kata perawat itu dengan senyum ramah yang tidak membantu sama sekali. Bagaimana ia bisa rileks? Setelah perawat itu pergi, Nara mencoba menelepon ibu mertuanya. Barangkali Bima bersamanya. Barangkali ada urusan keluarga mendadak yang lupa diberitahukan kepadanya. Panggilan itu tersambung, tapi tidak ada yang mengangkat. Ia mencoba beberapa kali lagi. Hasilnya sama. Tidak ada jawaban. Ini aneh. Ibu mertuanya tidak pernah jauh dari ponselnya. Wanita itu selalu siap sedia untuk mengangkat telepon, terutama jika ada kesempatan untuk mengkritik atau memberinya nasihat yang tidak diminta. Rasa curiga mulai merayap di dalam hatinya. Dingin dan tidak menyenangkan. Ini bukan sekadar rapat. Ini bukan sekadar urusan keluarga. Ada sesuatu yang salah. Ia bisa merasakannya. Sama pastinya dengan rasa sakit yang kini kembali datang dengan interval yang lebih pendek dan intensitas yang lebih besar. Pintu kamarnya terbuka. Sinta, asisten pribadinya, masuk dengan wajah cemas. Sinta adalah satu-satunya orang yang ia percaya sepenuhnya. Gadis muda itu cekatan, setia, dan tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Sudah ada kabar dari Pak Bima, Bu? Tanya Sinta pelan. Meletakkan sebotol air mineral di meja. Nara menggelengkan kepala. Ia menunjukkan pesan dari Bima kepada Sinta. Katanya rapat. Tapi telepon ibu mertua juga tidak bisa dihubungi. Aku tidak suka ini, Sinta. Sinta menatap layar ponsel itu dengan kening berkerut. Aneh sekali, Bu. Tidak biasanya. Nara menarik napas dalam-dalam setelah gelombang kontraksi mereda. Sinta. Tolong aku. Apa saja, Bu?
Kau punya teman yang bekerja sebagai detektif swasta, kan? Yang dulu pernah membantumu mengurus masalah keluargamu. Sinta mengangguk. Ada, Bu. Namanya Rudy. Orangnya bisa diandalkan. Hubungi dia. Sekarang juga. Aku mau tahu di mana Bima sebenarnya. Lacak lokasi ponselnya. Periksa semua jadwalnya hari ini. Aku mau tahu dia ada di mana, dengan siapa, dan sedang melakukan apa. Jangan pedulikan biayanya. Aku hanya butuh jawaban. Baik, Bu. Saya hubungi sekarang, kata Sinta tanpa bertanya lebih lanjut. Ia segera keluar dari ruangan untuk menelepon. Nara kembali sendirian dengan pikirannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia hanya berlebihan. Mungkin hormon kehamilan membuatnya menjadi paranoid. Mungkin memang ada rapat super penting yang menentukan masa depan karir Bima. Mungkin ibu mertuanya sedang sakit dan ponselnya dalam mode senyap. Mungkin ada penjelasan logis untuk semua ini. Tapi hatinya menolak untuk tenang. Selama 5 tahun pernikahan mereka, ia sudah belajar mengenali kebohongan Bima. Ada getaran aneh dalam setiap alasan yang suaminya berikan. Ia memilih untuk mengabaikannya selama ini, demi menjaga keutuhan rumah tangga. Ia pikir kehadiran seorang anak akan mengubah Bima, akan mengikat pria itu lebih erat padanya dan keluarga baru mereka. Sepertinya ia salah. Kontraksi berikutnya datang menghantamnya seperti palu godam. Ia berteriak kali ini, tidak sanggup lagi menahannya. Perawat segera masuk, memeriksanya lagi. Sudah bukaan 7, Bu. Sepertinya lebih cepat dari perkiraan. Kita pindah ke ruang bersalin sekarang, ya. Di tengah rasa sakit yang menyiksa dan kepanikan yang mulai menjalari dirinya, Nara masih sempat melirik ponselnya. Tidak ada panggilan. Tidak ada pesan. Hanya kekosongan. Saat para perawat membantunya pindah ke brankar dorong, Sinta masuk kembali ke ruangan. Wajahnya pucat dan matanya menunjukkan ekspresi yang sulit diartikan. Campuran antara kasihan dan marah. Sinta? Panggil Nara dengan suara lemah. Ada apa? Sudah ada kabar. Sinta mendekat. Berjalan di samping brankar yang mulai didorong keluar dari kamar. Ia tidak berani menatap mata Nara. Rudy sudah menemukan lokasinya. Bu, bisik Sinta. Suaranya bergetar. Pak Bima, dia tidak sedang rapat. Lalu di mana dia? Desak Nara. Napasnya tersengal menahan sakit. Sinta menelan ludah. Ia tampak ragu-ragu, seolah kata-kata yang akan diucapkannya terasa pahit di lidah. Dia mengirimkan sebuah foto, Bu, sebagai bukti. Sinta menyodorkan ponselnya ke hadapan Nara. Brankar terus bergerak menyusuri koridor rumah sakit yang panjang dan steril. Nara meraih ponsel itu dengan tangan gemetar. Ada satu gambar di layar. Sebuah foto yang diambil dari jarak jauh, sedikit buram, tapi cukup jelas untuk menghancurkan dunianya. Di sana, di lobi sebuah hotel yang ia kenali sebagai hotel baru termegah di pusat kota, berdiri Bima. Suaminya. Ia tidak mengenakan setelan kerja seperti yang Nara bayangkan. Ia mengenakan setelan pengantin berwarna putih gading, dengan setangkai bunga mawar disematkan di sakunya. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Ia tersenyum ke arah kamera. Senyum yang tidak pernah Nara lihat selama beberapa tahun terakhir. Di sampingnya, berdiri ibu mertuanya. Wanita itu mengenakan kebaya mewah berwarna emas. Wajahnya berseri-seri penuh kemenangan. Dan di sisi lain Bima, menggandeng lengannya dengan mesra, adalah seorang wanita muda yang tidak Nara kenal. Wanita itu cantik, mengenakan gaun pengantin yang berkilauan, dan tersenyum bahagia. Mereka tampak seperti pasangan pengantin yang sempurna. Dunia Nara berhenti berputar. Suara-suara di sekitarnya meredam menjadi dengungan. Rasa sakit dari kontraksinya yang paling hebat pun seolah hilang, digantikan oleh rasa sakit lain yang jauh lebih dalam, yang merobek hatinya hingga berkeping-keping. Ia mengenali hotel itu. The Grand Astoria. Hotel yang menjadi proyek impiannya, investasi terbesarnya, sebuah rahasia yang ia siapkan sebagai kejutan untuk keluarganya. Dan di hotel miliknya, di hari ia mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anak mereka, suaminya justru menikahi wanita lain.
Ponsel itu terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai dengan suara berdebam pelan. Matanya menatap kosong ke depan. Seorang dokter menepuk pundaknya. "Ayo, Bu Nara, atur napas. Kita dorong sekarang." Nara tidak mendengar. Yang ia dengar hanyalah suara tawa suaminya dan ibu mertuanya di dalam kepalanya. Pengkhianatan itu memberinya kekuatan yang tidak ia duga. Di tengah rasa sakit fisik dan batin yang tak terperikan, satu tekad terbentuk di dalam dirinya. Ini tidak akan berakhir seperti ini. Mereka akan membayar semua ini. Ia menarik napas panjang, bukan untuk bayinya, tapi untuk dirinya sendiri. Lalu, dengan sekuat tenaga, ia mendorong. Ibu Suryani, ibu mertua Nara, merapikan kebayanya yang terbuat dari brokat Prancis berwarna emas. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar yang tergantung di dinding suite hotel. Ia tersenyum puas. Hari ini adalah hari kemenangannya. Setelah bertahun-tahun merasa terjebak dengan menantu perempuan yang menurutnya biasa-biasa saja, akhirnya ia berhasil menyingkirkannya. Nara tidak pernah cukup baik untuk Bima, putranya. Gadis itu memang sopan dan penurut, tapi ia tidak punya apa-apa. Keluarganya biasa saja. Pekerjaannya hanya staf administrasi di sebuah perusahaan kecil sebelum menikah. Ia tidak membawa keuntungan apapun bagi keluarga mereka yang terpandang. Ibu Suryani selalu menginginkan menantu yang bisa mengangkat derajat keluarga, bukan yang hanya menjadi beban. Dan sekarang, ia mendapatkannya. Rani, putri tunggal seorang pejabat tinggi di pemerintahan. Cantik, kaya, dan punya koneksi di mana-mana. Inilah menantu yang pantas untuk putranya. Inilah pernikahan yang akan menjamin masa depan mereka semua. Ia berbalik dan menatap Bima. Putranya sedang berdiri di dekat jendela, memandangi pemandangan kota dari lantai 25 The Grand Astoria. Bima tampak gagah dalam setelan pengantinnya. Tapi Ibu Suryani bisa melihat ada keraguan di mata putranya. Pria itu tampak gelisah, terus-menerus memeriksa ponselnya. "Sudah, Bima, jangan pikirkan dia lagi," kata Ibu Suryani, mendekati putranya dan merapikan kerah kemejanya. "Fokus pada masa depanmu. Hari ini adalah awal yang baru untukmu, untuk kita semua." Bima menghela napas. "Tapi Bu, Nara, dia sedang di rumah sakit. Dia akan melahirkan anakku. Dan anak itu akan tetap menjadi anakmu," sahut ibunya cepat. "Nanti kita urus masalah itu. Setelah semua ini selesai, kau bisa menjenguknya. Katakan saja kau terjebak rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Dia akan mengerti." Wanita itu terlalu polos untuk curiga. Terlalu polos. Bima tahu itu tidak benar. Nara tidak polos. Ia hanya terlalu baik dan percaya padanya. Kepercayaan yang kini ia hianati dengan cara yang paling kejam. Ia merasakan sedikit rasa bersalah menusuk hatinya. Tapi perasaan itu segera ia tepis. Ibunya benar. Ini demi masa depan. Rani dan keluarganya telah menjanjikan posisi direktur di salah satu perusahaan milik negara. Sebuah posisi yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan dengan kemampuannya sendiri. Ia lelah hidup pas-pasan, bergantung pada gaji bulanan yang hanya cukup untuk membayar cicilan. Ia menginginkan lebih. Ia merasa berhak mendapatkan lebih. "Apa kau yakin ini waktu yang tepat, Bu?" tanya Bima lagi, masih ragu. Ibu Suryani memutar bola matanya. "Ini adalah waktu yang paling tepat. Dia sedang sibuk melahirkan, tidak akan sempat memikirkan hal lain. Saat dia keluar dari rumah sakit, kau sudah resmi menjadi suami Rani. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa selain menerima kenyataan dan meminta cerai. Kita berikan dia pesangon yang cukup, dan masalah selesai. Semua sudah ibu atur dengan sempurna." Wanita itu menepuk-nepuk pipi putranya. "Dengar, Bima, kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Keluarga Rani adalah tiket emas kita. Jangan sia-siakan ini hanya karena perasaan bersalah sesaat pada wanita yang tidak bisa memberikanmu apa-apa." Bima menatap ibunya. Ia melihat ambisi yang membara di mata wanita itu. Ambisi yang sama yang sebenarnya juga ada di dalam dirinya. Meski tersembunyi di balik sifatnya yang peragu. Ia akhirnya mengangguk pelan.
Ia mematikan ponselnya, memutuskan untuk tidak lagi memikirkan Nara. Setidaknya untuk hari ini. Kau benar, Bu. Ini yang terbaik. Tentu saja Ibu benar, kata Ibu Suryani sambil tersenyum lebar. Sekarang ayo turun. Para tamu sudah menunggu. Tunjukkan pada semua orang bahwa putraku akan menikahi wanita paling terhormat di kota ini. Mereka berjalan keluar dari suite, menyusuri koridor hotel yang dilapisi karpet tebal. Kemewahan tempat ini membuatnya merasa pusing. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit lobi. Lantai marmernya berkilauan seperti cermin. Semua orang yang mereka lewati tampak kaya dan penting. Inilah dunia yang ia inginkan. Pemilihan The Grand Astoria adalah ide Ibu Suryani. Hotel ini baru dibuka sebulan yang lalu dan langsung menjadi buah bibir. Mengadakan pernikahan di sini adalah sebuah pernyataan status. Biayanya sangat mahal, tapi seluruhnya ditanggung oleh keluarga Rani. Ibu Suryani merasa sangat bangga. Ia berjalan dengan dagu terangkat, menyapa beberapa tamu penting dengan senyum ramah yang dibuat-buat. Di dalam ballroom, suasana sudah sangat meriah. Ratusan tamu undangan memenuhi ruangan. Dekorasi bunga memenuhi setiap sudut, dan alunan musik klasik mengalun lembut. Rani sudah menunggu di dekat panggung pelaminan. Tampak cantik seperti seorang putri. Ia tersenyum saat melihat Bima datang. Bima membalas senyum itu, mencoba terlihat bahagia. Ia berdiri di samping Rani, merasakan tangan gadis itu menggenggam lengannya. Rasanya aneh, tidak seperti saat ia menggenggam tangan Nara. Tangan Rani terasa dingin dan asing. Acara akan segera dimulai. Pembawa acara sudah naik ke atas panggung, mengucapkan salam pembuka. Bima melirik ibunya yang duduk di barisan paling depan. Wanita itu memberinya tatapan penuh semangat, seolah mengatakan, "Kau berhasil, Nak." Bima menarik napas panjang. Ia mencoba fokus pada kata-kata pembawa acara, pada wajah calon istrinya, pada masa depan cerah yang menantinya. Ia hampir berhasil meyakinkan dirinya bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Ia tidak tahu bahwa semua kemewahan yang ia nikmati, semua kebanggaan yang ibunya rasakan, semua masa depan yang ia impikan, semuanya dibangun di atas pondasi milik wanita yang sedang ia hianati. Ia tidak tahu bahwa ia hanyalah seorang badut yang sedang tampil di panggung sirkus milik sang ratu. Dan sang ratu sedang dalam perjalanan untuk menghentikan pertunjukan itu. Ironi terbesar dalam hidupnya akan segera menamparnya dengan sangat keras. Dan saat itu terjadi, tidak akan ada lagi masa depan yang bisa ia harapkan. Hanya ada kehancuran. Tangisan bayi itu memecah keheningan di ruang bersalin. Suara itu kecil, tapi terdengar nyaring dan penuh kehidupan. Seorang perawat meletakkan bayi mungil yang masih merah dan berlumuran itu di dada Nara. Kulit mereka bersentuhan untuk pertama kalinya. Nara menatap wajah kecil itu. Mata yang masih terpejam rapat, bibir yang mungil. Ini putranya. Darah dagingnya. Untuk sesaat, hanya sesaat, semua kebencian dan rasa sakit di hatinya lenyap. Digantikan oleh gelombang kasih sayang yang begitu murni dan dahsyat. Ia mengelus pipi putranya dengan ujung jarinya. Ia ingin melindungi makhluk kecil ini dari semua kejahatan di dunia, termasuk dari ayah dan neneknya sendiri. Pikiran itu membawa kenyataan pahit kembali menghantamnya. Pengkhianatan itu, foto itu, pesta pernikahan di hotelnya. Tekadnya kembali mengeras, lebih kuat dari sebelumnya. Ini bukan lagi hanya tentang pembalasan untuk dirinya sendiri. Ini tentang masa depan putranya. Ia tidak akan membiarkan anaknya tumbuh di bawah bayang-bayang keluarga pembohong dan pengkhianat. Ia akan membangun dunia yang lebih baik untuk mereka berdua. Dunia di mana mereka tidak membutuhkan Bima atau ibunya. Selamat, Bu Nara. Putranya sehat dan tampan, kata dokter sambil tersenyum. Ibu akan kami pindahkan kembali ke ruang perawatan untuk observasi. Nara mengangguk. Ia membiarkan perawat mengambil putranya untuk dibersihkan dan diperiksa lebih lanjut. Saat mereka membantunya kembali ke tempat tidur dan mendorongnya keluar dari ruang bersalin, matanya mencari Sinta. Asistennya itu berdiri di sudut koridor, menunggunya dengan setia. Wajahnya masih terlihat cemas.
Begitu mereka kembali ke kamar perawatan pribadinya, dan para perawat telah pergi setelah memastikan kondisinya stabil, Nara menatap Sinta. Tatapannya dingin dan tajam, tidak seperti tatapan seorang wanita yang baru saja melahirkan. Ini adalah tatapan seorang direktur utama yang akan mengambil keputusan penting. Sinta, katanya dengan suara serak namun tegas. Iya, Bu. Batalkan semua jadwal saya selama sebulan ke depan. Hubungi pengacara saya, Pak Wisnu. Katakan padanya untuk menyiapkan gugatan cerai secepat mungkin. Kumpulkan semua bukti perselingkuhan Bima. Saya mau tuntutan ganti rugi maksimal. Hak asuh anak sepenuhnya jatuh ke tangan saya, dan saya mau dia tidak mendapatkan sepeser pun dari harta saya. Sinta mengangguk cepat, mencatat semua instruksi di ponselnya. Baik, Bu. Akan saya laksanakan. Satu lagi, lanjut Nara. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Rasa nyeri di tubuhnya masih terasa, tapi ia mengabaikannya. Siapkan mobil. Hubungi Pak Danu, Kepala Keamanan The Grand Astoria. Hubungi juga Pak Arif, manajer umum hotel. Katakan pada mereka berdua untuk menemui saya di lobi utama dalam 30 menit. Katakan pada mereka, pemiliknya akan datang. Sinta tertegun. Matanya membelalak. Ibu mau ke sana sekarang? Kondisi ibu belum pulih. Ini bukan permintaan, Sinta. Ini perintah. Laksanakan. Tidak ada ruang untuk berdebat. Sinta melihat kilatan berbahaya di mata atasannya. Ini bukan lagi Nara yang lembut dan sabar yang ia kenal. Wanita di hadapannya adalah seorang ratu yang kerajaannya sedang diserang, dan ia akan pergi berperang. Baik, Bu, kata Sinta akhirnya. Lalu segera keluar ruangan untuk melakukan panggilan-panggilan penting itu. Nara perlahan mencoba untuk duduk. Setiap gerakan terasa seperti tusukan ribuan jarum. Tubuhnya terasa remuk. Tapi kemarahan memberinya kekuatan. Ia menekan tombol panggilan untuk perawat. Seorang perawat muda masuk beberapa saat kemudian. Ada yang bisa dibantu, Bu? Saya mau pulang sekarang, kata Nara datar. Perawat itu tampak kaget. Tapi Bu, Anda baru saja melahirkan. Anda butuh istirahat dan observasi setidaknya selama 24 jam. Ini prosedur standar. Saya tidak peduli dengan prosedur standar. Saya mau menandatangani surat pernyataan pulang atas permintaan sendiri. Siapkan suratnya sekarang. Perdebatan singkat terjadi. Perawat itu memanggil dokter jaga, yang kemudian datang dan mencoba menasihati Nara tentang risiko yang mungkin terjadi. Pendarahan, infeksi, kelelahan ekstrim. Nara tidak mendengarkan. Ia hanya menatap dokter itu dengan tatapan kosong sampai sang dokter menyerah. Mereka akhirnya menyodorkan selembar surat pernyataan. Nara menandatanganinya tanpa ragu. Saat Sinta kembali, Nara sudah mengenakan pakaiannya sendiri. Sebuah gaun longgar berwarna hitam yang sengaja disiapkan Sinta di dalam tasnya. Ia tidak memakai riasan apapun. Wajahnya pucat, rambutnya sedikit berantakan, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Ia tampak lelah dan rapuh, tapi matanya menyala-nyala dengan api yang dingin. Ia menolak menggunakan kursi roda dan berjalan sendiri keluar dari kamar, bersandar pada lengan Sinta. Di dalam mobil yang melaju membelah jalanan kota, Nara bersandar di kursi belakang. Ia memejamkan mata sejenak. Ia teringat awal mula semuanya. 5 tahun lalu, ia hanyalah seorang gadis biasa. Setelah orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan, mereka meninggalkan warisan yang tidak seberapa. Cukup untuk hidup beberapa tahun. Tapi Nara tidak mau hanya mengandalkan itu. Ia mulai belajar tentang investasi dari buku dan internet. Ia memulai dengan hal kecil, membeli saham-saham perusahaan kecil. Ia punya bakat alami untuk melihat potensi. Investasinya tumbuh. Lalu ia beralih ke properti. Ia membeli sebidang tanah di pinggiran kota, yang 5 tahun kemudian harganya naik 10 kali lipat karena pembangunan jalan tol baru. Dari sana, kerajaannya mulai terbentuk. Ia mendirikan perusahaan atas nama orang lain, menggunakan Sinta sebagai perwakilannya. Ia tidak pernah ingin menonjol.
Ia membeli apartemen, ruko, gedung perkantoran. Semuanya secara diam-diam. Bima dan keluarganya tidak pernah tahu. Mereka hanya tahu Nara punya sedikit tabungan dari warisan orang tuanya. Mereka pikir Bimalah yang menafkahi Nara sepenuhnya. Nara membiarkan mereka berpikir begitu. Ia ingin dicintai apa adanya, bukan karena uangnya. The Grand Astoria adalah puncak dari semua kerja kerasnya. Proyek ambisius yang ia bangun dari nol. Ia mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya ke sana. Ia memilih sendiri desain interiornya, menyetujui setiap detail kecil. Hotel itu adalah bayinya, sebelum bayi yang sesungguhnya lahir. Dan kini, hotel kebanggaannya itu dinodai oleh pengkhianatan suaminya. Pak Wisnu sudah ditelepon, Bu, kata Sinta dari kursi depan, menyodorkan ponselnya. Nara mengambilnya. Halo, Wisnu. Nara? Sinta bilang Anda mau mengajukan gugatan cerai? Dan Anda mau pergi ke hotel sekarang? Apa yang terjadi? Apa Anda baik-baik saja? Suara pengacaranya terdengar khawatir. Aku baik-baik saja, Wisnu. Lebih baik dari sebelumnya. Jawab Nara dingin. Dengarkan aku. Bekukan semua rekening bersama atas namaku dan Bima. Tarik kembali mobil atas namaku yang sedang ia pakai. Apartemen yang kami tinggali juga atas namaku. Kan? Segera urus surat pengosongan. Aku mau dia dan ibunya keluar dari sana besok pagi. Aku tidak mau melihat satu barang pun milik mereka di propertiku. Terdengar jeda sejenak di seberang telepon. Baik, Nara. Akan saya urus semuanya. Tapi tentang kepergianmu ke hotel. Aku harus menyelesaikan ini sekarang, Wisnu. Dengan caraku sendiri. Baiklah. Hati-hati. Nara. Hubungi aku jika terjadi sesuatu. Nara menutup telepon. Mobil mereka sudah mendekati hotel. Dari kejauhan, gedung pencakar langit itu tampak megah, berkilauan di bawah sinar matahari sore. Jantung Nara berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Mobil berhenti tepat di depan lobi utama. Seorang petugas valet bergegas membukakan pintu. Saat Nara melangkah keluar, manajer umum hotel, Pak Arif, dan kepala keamanan, Pak Danu, sudah berdiri menunggunya. Wajah mereka tegang. Ibu Narania. Sapa Pak Arif dengan suara sedikit gemetar. Kami tidak tahu. Kami mohon maaf. Nara mengangkat tangannya, menghentikan ucapan pria itu. Ini bukan salah kalian. Di mana mereka? Di Grand Ballroom, Bu. Acara ijab kabulnya akan segera dimulai. Jawab Pak Danu. Nara mengangguk. Ia mulai berjalan memasuki lobi. Beberapa tamu undangan pernikahan yang sedang merokok di luar menatapnya dengan aneh. Seorang wanita dengan gaun hitam longgar, wajah pucat, dan tatapan mata yang membara jelas bukan pemandangan biasa. Saat ia memasuki lobi, semua staf hotel yang melihatnya langsung berhenti beraktivitas dan menundukkan kepala. Gerakan serempak itu menarik perhatian semua orang. Para tamu undangan yang sedang bercengkrama di lobi menoleh ke arahnya, berbisik-bisik. Siapa wanita ini? Mengapa semua staf begitu menghormatinya? Nara tidak mempedulikan mereka. Matanya lurus menatap ke arah pintu ganda yang menjulang tinggi di ujung lobi. Pintu menuju Grand Ballroom. Ia bisa mendengar alunan musik lembut dari dalam. Ia bisa mendengar suara tawa. Ia terus berjalan. Langkahnya mantap meski tubuhnya menjeritkan rasa sakit. Pak Arif dan Pak Danu berjalan mengikutinya dari belakang, seperti pengawal pribadi. Setiap langkahnya terasa berat. Setiap langkah membawanya lebih dekat ke momen penghakiman. Ia berhenti tepat di depan pintu ballroom. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua sisa kekuatannya. Lalu, ia mendorong pintu itu hingga terbuka lebar. Pintu ganda berwarna coklat tua itu terbuka tanpa suara, menampakkan pemandangan yang seharusnya menjadi mimpi indah setiap pasangan pengantin. Grand Ballroom The Grand Astoria disulap menjadi taman bunga surgawi. Ribuan mawar putih dan lili tergantung dari langit-langit, menyebarkan aroma wangi yang lembut. Lampu-lampu kristal membiaskan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Para tamu duduk di kursi-kursi berbalut kain satin,
mengenakan pakaian terbaik mereka. Semuanya sempurna. Terlalu sempurna. Di atas panggung yang dihias dengan mewah, berdiri Bima dan Rani. Mereka saling berhadapan di depan seorang penghulu. Di samping mereka, berdiri orang tua Rani dan Ibu Suryani, yang wajahnya bersinar karena kebahagiaan dan kebanggaan. Musik berhenti. Penghulu mulai membuka suaranya, mengucapkan kalimat-kalimat pembuka prosesi ijab kabul. Pada saat itulah Nara melangkah masuk. Langkah pertamanya di atas lantai marmer yang dingin seolah tidak terdengar di tengah keheningan ruangan. Tapi entah bagaimana, semua orang merasakannya. Seorang tamu di barisan belakang menoleh, lalu menyikut teman di sebelahnya. Kepala-kepala mulai berbalik, satu persatu, menciptakan efek domino keheningan dan kebingungan. Penghulu yang sedang berbicara pun berhenti, merasakan perubahan atmosfer di dalam ruangan. Bima, yang sedari tadi menunduk gugup, mengangkat kepalanya. Matanya bertemu dengan mata Nara. Waktu seolah berhenti. Senyum di wajah Bima membeku, lalu luntur digantikan oleh ekspresi horor yang murni. Wajahnya menjadi sepucat kertas. Ia seperti melihat hantu. Di sampingnya, Rani menatap Nara dengan bingung, tidak mengerti siapa wanita berpenampilan acak-acakan yang berani menginterupsi hari bahagianya. Namun, yang reaksinya paling keras adalah Ibu Suryani. Wanita itu berdiri dari kursinya. Matanya membelalak tak percaya. "Nara?" desisnya. Lalu suaranya meninggi menjadi teriakan. "Apa yang kau lakukan di sini? Beraninya kau datang kemari. Keamanan! Keamanan! Usir wanita gila ini dari sini." Dua orang petugas keamanan hotel yang berjaga di dekat panggung mulai bergerak maju mendekati Nara. Mereka tampak ragu-ragu. Namun, sebelum mereka sempat mencapai Nara, Pak Danu, sang kepala keamanan, melangkah maju dari belakang Nara. "Berhenti," perintahnya dengan suara tenang namun berwibawa. Kedua petugas itu langsung berhenti dan berdiri tegap. Ibu Suryani semakin murka. "Apa-apaan ini? Kenapa kalian diam saja? Aku bilang usir dia. Aku adalah ibu dari mempelai pria." Pak Danu tidak menjawabnya. Ia justru berbalik sedikit ke arah Nara dan menundukkan kepalanya. "Perintah Anda, Bu?" Sikap hormat itu membuat seluruh ruangan terdiam. Bisik-bisik berhenti. Semua mata kini tertuju pada Nara, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Nara berjalan perlahan menyusuri lorong di antara kursi tamu. Langkahnya tidak goyah. Setiap pasang mata mengikutinya. Ia tidak menatap siapapun. Matanya hanya tertuju pada satu orang. Bima, suaminya. Bima gemetar. Ia ingin lari, ingin bersembunyi, tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Ia melihat tatapan mata Nara, dan ia tidak menemukan lagi cinta atau kelembutan di sana. Yang ada hanya gurun es yang dingin dan tak berujung. Nara berhenti di depan panggung. Ia menatap Bima, lalu Rani, lalu ibu mertuanya. Terakhir, ia menatap seluruh tamu undangan. Ia melihat pembawa acara yang berdiri canggung di sudut panggung, memegang mikrofon. Nara mengulurkan tangannya. Pembawa acara itu, tanpa berpikir, menyerahkan mikrofon kepadanya. Nara mendekatkan mikrofon itu ke bibirnya. Suaranya, saat keluar dari pengeras suara, terdengar jernih dan stabil, membelah keheningan yang mencekam. "Selamat sore semuanya." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah bersedia hadir di sebuah acara yang diselenggarakan tanpa izin di properti saya." Terdengar gumaman kebingungan dari para tamu. "Properti saya? Apa maksud wanita ini?" Ibu Suryani tertawa mengejek. "Properti MU? Jangan mengigau kau. Nara, kau pikir kau ini siapa?" Nara mengabaikannya. Ia kembali berbicara ke mikrofon. Suaranya tetap tenang. "Perkenalkan, bagi yang belum kenal, nama saya Narania. Dan saya adalah pemilik tunggal dari The Grand Astoria Hotel ini." Pernyataan itu seperti bom yang meledak tanpa suara. Seluruh ballroom hening seketika. Rahang-rahang terjatuh. Mata-mata membelalak. Keluarga Rani,
terutama ayahnya yang seorang pejabat, menatap Nara dengan syok. Mereka telah membayar mahal untuk menyewa tempat ini, dan sekarang seorang wanita yang tampak seperti gelandangan mengaku sebagai pemiliknya? Pak Arif, sang manajer umum, melangkah maju ke samping Nara. Apa yang dikatakan Ibu Narania adalah benar. Beliau adalah pemilik hotel ini. Pengakuan dari manajer umum itu menyapu semua keraguan. Kebenaran itu menampar semua orang. Ibu Suryani terhuyung mundur, berpegangan pada kursi. Matanya menatap Nara dengan ngeri, seolah baru pertama kali melihat wujud asli menantunya. Nara kembali menatap Bima dan pria yang berdiri di atas panggung itu. Lanjutnya, suaranya kini mengandung nada dingin yang menusuk. Pria yang akan menikahi wanita lain hari ini adalah suami saya yang sah, Bima Hartono. Suara desas-desus kini berubah menjadi pekikan kaget. Para tamu mulai berdiri, mengeluarkan ponsel mereka, merekam drama yang terjadi di depan mata mereka. Ini lebih seru dari sinetron manapun. Dan sementara dia merayakan pernikahannya di sini, Nara melanjutkan, tangannya tanpa sadar menyentuh perutnya yang kini terasa kosong. Saya baru saja mempertaruhkan nyawa saya di rumah sakit untuk melahirkan putranya. Ruangan itu meledak dalam kekacauan. Caci maki dan umpatan mulai terdengar dari para tamu, ditujukan kepada Bima dan keluarganya. Ayah Rani, dengan wajah merah padam karena menahan malu dan amarah, menarik putrinya menjauh dari Bima. Rani menangis histeris. Nara mengangkat tangannya, meminta keheningan. Secara ajaib, ruangan itu kembali tenang. Semua orang menunggu apa yang akan ia katakan selanjutnya. Acara ini selesai, kata Nara dengan suara final. Ia menatap Pak Danu. Danu, saya mau semua orang yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ilegal ini, terutama keluarga mempelai pria dan wanita, diusir keluar dari hotel saya. Sekarang juga. Baik, Bu. Pak Danu memberi isyarat kepada puluhan petugas keamanan yang sudah siaga di luar. Mereka masuk ke dalam ballroom dengan teratur dan mulai menggiring para tamu keluar. Bima akhirnya menemukan suaranya. Nara, tunggu. Aku bisa jelaskan. Ia mencoba turun dari panggung untuk mendekati Nara. Dua orang petugas keamanan berbadan tegap langsung menghadangnya. Jangan sentuh saya, teriak Bima. Bawa dia, kata Nara tanpa menoleh. Kedua petugas itu mencengkeram lengan Bima dan mulai menyeretnya. Bima meronta-ronta, tapi tenaganya tidak sebanding. Nara, tolong dengarkan aku. Ini semua salah ibu. Dia yang memaksaku. Teriak Bima putus asa, mencoba menyalahkan ibunya. Ibu Suryani, yang juga sedang digiring keluar oleh petugas lain, mendengar ucapan putranya. Ia berhenti meronta dan menatap Bima dengan tatapan tak percaya. Bahkan di saat seperti ini, putranya yang lemah itu melemparkan semua kesalahan padanya. Kau, desisnya penuh kebencian. Pengusiran itu berlangsung cepat dan efisien. Mereka semua digiring melewati lobi yang ramai, di mana para tamu hotel lain dan staf berhenti untuk menonton. Keluarga terhormat itu kini tampak seperti segerombolan penjahat. Ibu Suryani terus berteriak dan mengumpat, sementara ayah Rani mencoba menutupi wajahnya karena malu. Bima diseret keluar, terus memanggil nama Nara. Rani menangis terseduh-seduh. Mereka semua didorong keluar dari pintu kaca hotel, ke trotoar jalan yang ramai. Tanpa martabat, tanpa harga diri. Kilatan lampu dari ponsel orang-orang yang merekam kejadian itu menerangi wajah mereka yang penuh aib. Pintu kaca itu tertutup di belakang mereka, memisahkan mereka dari dunia kemewahan yang baru saja mereka cicipi. Di dalam lobi, Nara berdiri tegak, menatap pemandangan itu dari balik kaca. Ia tidak merasakan kemenangan. Ia tidak merasakan kepuasan. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan yang dingin. Babak pertama telah selesai. Perang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Nara tidak ikut menonton sampai akhir. Setelah Bima dan keluarganya diseret keluar dari lobi, ia berbalik. Ia tidak mau menodai matanya lebih lama lagi dengan pemandangan kehancuran mereka. Ada urusan yang lebih penting. Hatinya, jiwanya, memanggilnya untuk kembali ke satu-satunya hal yang berharga di dunia ini. Putranya.
Perjalanan kembali ke rumah sakit terasa sangat berbeda. Jika sebelumnya mobil itu dipenuhi oleh energi kemarahan yang tegang dan dingin, kini yang tersisa hanyalah keheningan yang kosong. Nara bersandar di jendela, menatap gedung-gedung kota yang berlalu lalang tanpa benar-benar melihatnya. Ia telah memenangkan pertempuran pertama, tapi ia tahu perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kemenangan kecil di hotel tadi hanya sebuah pembuka. Ia tidak akan berhenti sampai Bima dan ibunya mengerti arti sesungguhnya dari kehilangan. Mereka telah mengambil kedamaiannya, maka ia akan mengambil segalanya dari mereka. Sinta, yang duduk di kursi depan, sesekali melirik atasannya dari kaca spion. Ia melihat kelelahan yang luar biasa di wajah Nara. Bukan hanya kelelahan fisik karena baru melahirkan, tapi kelelahan jiwa yang dalam. Sinta tidak berani bicara. Ia hanya menyuruh sopir untuk melaju lebih cepat. Begitu tiba di rumah sakit, Nara kembali berjalan menyusuri koridor yang sama. Beberapa perawat yang melihatnya kembali menatap dengan heran. Mereka tidak mengerti bagaimana seorang pasien yang baru melahirkan dan menandatangani surat pulang paksa bisa kembali lagi dalam beberapa jam. Nara tidak mempedulikan tatapan mereka. Tujuannya hanya satu. Ruang bayi. Ia berdiri di depan jendela kaca besar, menatap deretan boks bayi di dalamnya. Matanya langsung menemukan putranya. Bayi mungil itu terbungkus selimut biru, tertidur pulas, tidak menyadari drama kolosal yang baru saja terjadi demi dirinya. Melihat wajah damai itu, sesuatu di dalam diri Nara yang tadinya sekeras baja, sedikit melunak. Ia meminta perawat untuk membawa putranya ke kamarnya. Ia sudah memutuskan untuk menginap 1 malam lagi, bukan karena ia merasa lemah, tapi karena ia ingin berada di dekat sumber kekuatannya. Di dalam kamarnya yang sunyi, ia menggendong putranya. Ia mencium aroma bayi yang khas dari puncak kepalanya. Ia merasakan detak jantung kecil itu di dadanya. "Halo, sayang," bisiknya. Ini adalah pertama kalinya ia benar-benar bisa menyapa putranya dengan tenang. "Ini ibu. Maafkan ibu. Ya, hari pertamamu di dunia harus diwarnai dengan hal-hal buruk." Bayi itu menggeliat kecil dalam tidurnya. Tangannya yang mungil bergerak-gerak, seolah mencari sesuatu. Nara menyodorkan jarinya, dan jemari kecil itu langsung menggenggamnya erat. Sebuah genggaman yang polos namun terasa begitu kuat. Genggaman itu seolah memberinya jangkar di tengah badai yang sedang ia ciptakan. "Ibu janji," lanjut Nara. Suaranya kini bergetar menahan emosi. "Ibu janji akan melindungimu. Ibu akan memberikanmu kehidupan terbaik. Mereka tidak akan pernah bisa menyentuhmu. Mereka tidak akan pernah menjadi bagian dari hidup kita. Hanya ada kita berdua." Air mata akhirnya jatuh dari pelupuk matanya. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata ketetapan hati. Setiap tetesnya adalah sumpah. Setiap isak tangisnya adalah janji pembalasan. Ia menangis tanpa suara, memeluk putranya erat, sampai semua sisa-sisa kerapuhan di dalam dirinya larut dan menguap. Saat ia berhenti menangis, yang tersisa hanyalah seorang ibu. Seorang singa betina yang anaknya baru saja coba diganggu. 1 jam kemudian, pengacaranya, Pak Wisnu, tiba. Pria parubaya berkacamata itu masuk ke kamar dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia melihat Nara sedang duduk di sofa, dengan putranya tertidur pulas di boks bayi di sampingnya. Penampilan Nara sudah jauh lebih rapi. Ia sudah berganti pakaian dengan piyama rumah sakit yang bersih, dan rambutnya sudah disisir. Tapi tatapan matanya tetap sama, dingin dan fokus. "Nara, saya sudah mendengar apa yang terjadi di hotel. Beritanya sudah mulai menyebar di beberapa grup percakapan," kata Pak Wisnu sambil duduk di kursi di hadapan Nara. Sinta berdiri diam di sudut ruangan, siap dengan buku catatannya. "Bagus," jawab Nara singkat. "Semakin cepat menyebar, semakin baik. Saya sudah menjalankan instruksi Anda. Rekening bersama sudah dibekukan. Tim saya sedang dalam perjalanan untuk menarik mobilnya. Surat pengosongan apartemen akan sampai di tangan mereka malam ini. Secara hukum, mereka punya waktu 24 jam untuk berkemas." "Terlalu lama," potong Nara. "Saya mau mereka keluar malam ini juga. Apartemen itu milik saya.
Mereka tidak punya hak untuk berada di sana 1 detik pun lebih lama. Jika mereka menolak, panggil polisi. Usir paksa. Pak Wisnu sedikit terkejut dengan nada tanpa kompromi itu. Tapi ia mengangguk. Baik, akan saya sampaikan pada tim. Lalu, mengenai gugatan cerai. Buat secepatnya. Aku tidak mau ada mediasi. Langsung ke pokok perkara. Pengkhianatan, percobaan bigami, penelantaran istri saat melahirkan. Gunakan semua pasal yang ada. Aku mau perceraian ini selesai dalam waktu sesingkat mungkin. Dan pastikan, Wisnu, pastikan dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan debu dari sepatuku pun tidak akan aku berikan padanya. Tentu. Nara, bukti yang kita miliki sangat kuat. Video dari hotel sudah cukup untuk menghancurkannya di pengadilan. Hak asuh anak sudah pasti jatuh ke tanganmu. Pak Wisnu membuka tas kerjanya dan mengeluarkan beberapa dokumen. Ini daftar aset atas namamu yang terpisah dari harta Gonogini. Nilainya sangat signifikan. Kita harus pastikan Bima tidak bisa mengklaim sepeser pun dari sini. Nara melirik daftar itu sekilas. Ia sudah hafal isinya di luar kepala. Belasan properti, portofolio saham, beberapa perusahaan cangkang yang ia gunakan untuk berinvestasi. Bima dan ibunya akan pingsan jika tahu seberapa besar kekayaan yang selama ini berada tepat di bawah hidung mereka. Ada satu hal lagi, Wisnu. Nara mencondongkan tubuhnya ke depan. Ini baru permulaan. Aku tidak hanya ingin bercerai darinya. Aku mau menghancurkannya. Aku mau dia dan ibunya merasakan bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Bagaimana rasanya menjadi sampah yang tidak dianggap oleh siapapun. Ia menatap pengacaranya lekat-lekat. Bima bekerja sebagai manajer pemasaran di PT Arta Sentosa, kan? Cari tahu siapa pemegang saham mayoritas di sana. Aku mau dia dipecat. Bukan hanya dipecat. Aku mau dia masuk daftar hitam di seluruh industri. Aku mau tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya bekerja lagi. Dan ibunya, lanjut Nara. Aku dengar dia punya butik kecil di ruko tua peninggalan ayahnya. Cari tahu status kepemilikan ruko itu. Cari tahu semua utang piutangnya. Aku mau bisnis kebanggaannya itu bangkrut. Pak Wisnu menelan ludah. Rencana ini jauh lebih dari sekadar perceraian. Ini adalah deklarasi perang total. Nara, ini sangat agresif. Tentu saja semua bisa dilakukan. Tapi, lakukan saja. Wisnu, jangan khawatir soal biaya. Gunakan semua sumber daya yang kau punya. Aku mau laporan perkembangan setiap hari. Pak Wisnu menatap Nara, lalu menatap bayi yang tertidur di dalam box. Ia akhirnya mengerti. Ini bukan lagi soal uang atau harta. Ini soal keadilan. Keadilan seorang ibu. Baik. Nara, anggap saja semua sudah beres. Katanya akhirnya. Nadanya kini ikut menjadi tegas. Sementara itu, di belahan kota yang lain, Bima dan Ibu Suryani akhirnya tiba di depan gedung apartemen mereka setelah perjalanan taksi yang diwarnai dengan pertengkaran sengit dan saling menyalahkan. Ini semua gara-gara kamu. Kenapa kamu bisa sebodoh itu sampai menikahi wanita ular seperti dia? Teriak Ibu Suryani saat mereka melangkah keluar dari taksi. Ibu yang menyuruhku menikahi Rani. Ibu yang bilang semua akan aman. Ini rencana ibu. Balas Bima tidak mau kalah. Perdebatan mereka terhenti saat mereka melihat sebuah mobil derek sedang mengaitkan mobil SUV hitam milik mereka. Hei, apa yang kalian lakukan? Itu mobil saya. Teriak Bima sambil berlari mendekat. Seorang pria berbadan tegap turun dari mobil derek, menyerahkan selembar surat kepada Bima. Maaf, Pak, kami hanya menjalankan tugas. Mobil ini ditarik kembali atas permintaan pemiliknya yang sah, Ibu Narania. Rahang Bima jatuh. Sebelum ia sempat protes lebih jauh, Ibu Suryani menjerit dari lobi. Bima, kartu akses kita tidak berfungsi. Bima berlari menyusul ibunya. Ia mencoba kartu aksesnya berulang kali. Akses ditolak. Seorang petugas keamanan apartemen mendekati mereka. Maaf, Pak Bima, Bu Suryani.
Kami mendapat instruksi dari pemilik unit untuk menonaktifkan akses Anda. Pada saat yang bersamaan, seorang kurir lain datang dan menyerahkan sebuah amplop coklat kepada mereka. Surat untuk Bapak Bima Hartono dan Ibu Suryani. Dengan tangan gemetar, Bima membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat resmi dari kantor pengacara Wisnu O Partners. Surat perintah pengosongan unit apartemen. Mereka diberi waktu 1 jam untuk mengambil barang-barang pribadi mereka dengan didampingi petugas keamanan. Setelah itu mereka dilarang keras untuk memasuki area apartemen lagi. Kaki Ibu Suryani lemas. Ia terduduk di lantai lobi yang dingin. Semua terjadi begitu cepat. Dalam beberapa jam, mereka kehilangan pernikahan, kehormatan, mobil, dan sekarang rumah. Mereka benar-benar diusir. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Bima menatap surat di tangannya, lalu menatap nanar ke arah jalanan. Ia baru sadar. Ini bukan hanya kemarahan sesaat. Ini adalah sebuah rencana. Sebuah pembalasan yang baru saja dimulai. Dan ia sama sekali tidak siap untuk menghadapinya. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Bima dan ibunya. Mereka diizinkan masuk ke apartemen hanya dengan 2 buah koper. Diawasi oleh 2 orang petugas keamanan seolah mereka adalah pencuri. Mereka hanya bisa mengambil pakaian dan dokumen-dokumen penting. Semua perabotan mewah, televisi layar datar, koleksi jam tangan Bima, perhiasan Ibu Suryani, semuanya harus ditinggalkan. Karena semuanya dibeli menggunakan kartu kredit tambahan dari Nara. Secara teknis, semua itu bukan milik mereka. Mereka keluar dari gedung apartemen mewah itu dengan perasaan terhina, hanya membawa 2 koper di tangan. Mereka berdiri di pinggir jalan, tidak tahu harus pergi kemana. Bima mencoba menelepon beberapa temannya, berharap ada yang mau menampung mereka untuk 1 malam. Telepon pertamanya ditolak, yang kedua diangkat. Tapi temannya langsung beralasan sedang berada di luar kota. Yang ketiga bahkan tidak menyimpan nomornya lagi. Berita tentang kejadian di hotel menyebar lebih cepat dari api. Video amatir yang direkam oleh tamu undangan sudah beredar luas di grup-grup WhatsApp. Aib mereka sudah menjadi konsumsi publik. Tidak ada yang mau berurusan dengan mereka. Akhirnya, dengan sisa uang tunai di dompet, mereka menyewa kamar di sebuah motel kecil yang pengap di pinggiran kota. Kamarnya sempit, cat dindingnya mengelupas, dan spraynya terasa lembab. Bau asap rokok menusuk hidung. Sebuah penurunan drastis dari apartemen mereka yang luas dan wangi. Mereka tidak bicara malam itu. Ibu Suryani menangis tanpa henti di atas tempat tidur. Sementara Bima duduk di kursi reyot, menatap dinding kosong. Di kepalanya, ia terus memutar ulang kejadian hari itu. Wajah Nara saat masuk ke ballroom. Tatapan matanya yang dingin. Kata-katanya yang setajam pisau. Ia tidak pernah tahu Nara bisa seperti itu. Wanita lembut dan penurut yang ia kenal telah hilang, digantikan oleh sosok asing yang kejam dan penuh perhitungan. Keesokan paginya, Bima bangun dengan tekad baru. Ia harus memperbaiki ini. Ia akan pergi ke kantor, bekerja seperti biasa. Ia akan membuktikan bahwa ia tidak hancur. Ia masih punya pekerjaan. Ia masih punya karir. Ia akan mengumpulkan uang dan menyewa pengacara untuk melawan Nara. Ia mengenakan setelan kerjanya yang paling bagus. Satu-satunya yang ia bawa di koper. Ia meninggalkan ibunya yang masih tertidur di motel dan pergi ke kantornya dengan menggunakan ojek online. Sebuah pengalaman yang sudah lama tidak ia rasakan. Saat tiba di lobi kantornya, ia merasa ada yang aneh. Beberapa rekan kerja yang berpapasan dengannya tampak berbisik-bisik dan menghindarinya. Resepsionis yang biasanya menyapanya dengan ramah kini hanya menatapnya dengan pandangan canggung. Ia mencoba mengabaikannya dan berjalan menuju lift. Namun, kartu aksesnya tidak berfungsi saat ia menempelkannya di sensor. Akses ditolak. Sama seperti di apartemen semalam. Firasat buruk mulai menjalari dirinya. Ia kembali ke meja resepsionis. "Kartu saya sepertinya bermasalah," katanya, mencoba tersenyum. Resepsionis itu menelan ludah. "Maaf, Pak Bima. Saya diminta untuk menyampaikan pesan. Bapak diminta untuk langsung ke ruangan Pak Direktur Utama." Jantung Bima berdebar kencang. Direktur Utama?
Ia bahkan jarang sekali bertemu langsung dengan beliau. Ini pasti bukan pertanda baik. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju ruang direksi di lantai paling atas. Sekretaris direktur hanya memberinya tatapan kasihan dan menyuruhnya langsung masuk. Di dalam ruangan yang luas itu, Pak Haryo, sang direktur utama, duduk di belakang meja kerjanya yang besar. Di hadapannya ada dua orang lagi, Kepala Departemen SDM dan Kepala Divisi Legal. Mereka semua menatap Bima dengan ekspresi serius. "Duduk, Bima," kata Pak Haryo tanpa basa-basi. Bima duduk di kursi di hadapan mereka. Tangannya terasa dingin dan berkeringat. Pak Haryo mendorong sebuah tablet ke arah Bima. Di layarnya, terputar video kejadian di hotel kemarin. Video yang direkam dari sudut yang sangat jelas, memperlihatkan semua drama, semua penghinaan. "Bisa jelaskan ini?" tanya Pak Haryo dingin. Bima tidak bisa berkata-kata. Mulutnya terasa kering. "Pagi ini," lanjut Pak Haryo, "kami menerima paket dari sebuah firma hukum. Isinya adalah salinan dari video ini, bukti-bukti upaya bigami yang Anda lakukan, dan surat resmi yang menyatakan bahwa tindakan Anda telah mencoreng nama baik perusahaan, karena Anda melakukannya dengan status sebagai manajer pemasaran kami." Kepala SDM menambahkan, "Kami juga mendapat laporan dari beberapa klien penting. Mereka menyatakan keberatan untuk bekerja sama dengan perusahaan yang mempekerjakan karyawan dengan masalah integritas seperti Anda." Bima merasa dunianya runtuh untuk kedua kalinya dalam 24 jam. Nara tidak main-main. Ia tidak hanya menghancurkan kehidupan pribadinya, ia juga membunuh karirnya. "Ini masalah pribadi saya, Pak. Tidak ada hubungannya dengan pekerjaan." Bima mencoba membela diri dengan suara lemah. "Saat Anda membawa nama perusahaan ke dalam skandal publik, itu menjadi urusan kami," sahut Kepala Divisi Legal. "Perusahaan memutuskan untuk tidak mengambil risiko lebih jauh." Pak Haryo menatapnya tajam. "Berdasarkan rapat Dewan Direksi pagi ini, PT Arta Sentosa memutuskan untuk memberhentikan Anda secara tidak hormat, efektif sejak saat ini. Anda punya waktu 30 menit untuk membereskan barang-barang Anda di meja. Setelah itu tim keamanan akan mengantar Anda keluar dari gedung ini." Pemecatan. Kata itu terdengar seperti vonis mati. Semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun, semua ambisinya, lenyap dalam sekejap. "Tapi Pak, keputusan ini sudah final, Bima. Tidak ada diskusi lagi." Setengah jam kemudian, Bima berjalan keluar dari lobi kantornya untuk terakhir kalinya, membawa sebuah kotak kardus berisi barang-barang pribadinya. Beberapa mantan rekan kerjanya melihatnya dengan tatapan campur aduk antara kasihan dan jijik. Ia merasa seperti pesakitan. Ia kembali ke motel dengan perasaan hancur lebur. Ia menceritakan apa yang terjadi pada ibunya. Ibu Suryani menjerit histeris. Pekerjaan Bima adalah satu-satunya harapan mereka yang tersisa. Dan sekarang, itu pun sudah hilang. Di tengah keputusasaan mereka, ponsel Ibu Suryani berdering. Dari salah satu pegawai butiknya. "Halo, Bu? Gawat, Bu. Ada orang dari bank datang. Mereka bilang mau menyita ruko kita. Katanya utang Ibu sudah jatuh tempo." Ibu Suryani menjatuhkan ponselnya. Wajahnya pucat pasi. "Utang. Ia memang punya utang di bank untuk modal usaha, tapi pembayarannya masih lancar. Bagaimana bisa tiba-tiba jatuh tempo?" Ia tidak tahu bahwa Nara, melalui firma hukumnya, telah membeli seluruh surat utangnya dari bank. Dan sebagai kreditur baru, Nara punya hak untuk menagih pelunasan utang itu kapan saja. Sebuah langkah catur yang cerdas dan mematikan. Sore itu, mereka hanya bisa termangu di kamar motel yang sempit, mendengarkan berita dari televisi. Sebuah acara gosip sedang membahas skandal mereka. Foto-foto mereka terpampang di layar. Wartawan acara itu bahkan berhasil menemukan lokasi butik Ibu Suryani dan meliput proses penyitaannya. Mereka kini tidak hanya kehilangan segalanya. Mereka juga menjadi tontonan publik. Aib mereka dipertontonkan ke seluruh negeri. Teman-teman menjauh. Keluarga besar tidak mau mengakui mereka. Mereka benar-benar sendirian. Terisolasi dari dunia yang dulu begitu mereka banggakan. Di dalam kamar motel yang suram itu,
Bima menatap ibunya yang menangis tersedu-sedu. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan simpati. Yang ada hanyalah kebencian. Pada ibunya, pada Nara, dan yang paling besar, pada dirinya sendiri. Ia sadar, ini bahkan belum mencapai akhir. Ini baru permulaan dari penderitaan panjang yang telah disiapkan Nara untuk mereka. Dan mereka tidak punya jalan keluar. Berita pemecatan Bima dan penyitaan butik Ibu Suryani menjadi paku terakhir di peti mati reputasi mereka. Jika sebelumnya mereka hanya merasa malu, kini mereka dilanda kepanikan yang sesungguhnya. Sumber pemasukan mereka, yang terakhir dan satu-satunya, kini telah lenyap. Uang tunai yang mereka miliki di motel kecil itu menipis dengan cepat. Hanya cukup untuk beberapa hari lagi. Kita harus melakukan sesuatu, Bima. Seru Ibu Suryani, mondar-mandir di kamar motel yang sempit itu seperti harimau terperangkap. Tangisannya sudah kering, digantikan oleh kecemasan yang liar. Kita tidak bisa hanya diam di sini dan mati kelaparan. Bima duduk di tepi tempat tidur, memijat pelipisnya. Kepalanya terasa berdenyut. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Nara yang dingin dan tatapan para mantan rekan kerjanya yang penuh cemooh. Melakukan apa, Bu? Siapa yang mau menolong kita? Semua orang menjauhi kita seolah kita ini penyakit. Keluarga. Kita masih punya keluarga. Kata ibunya. Pamanmu, adik dari almarhum ayahmu. Dia punya toko grosir yang besar. Dia pasti bisa membantu. Ayo kita ke rumahnya. Bima ragu. Hubungannya dengan keluarga dari pihak ayahnya tidak pernah terlalu dekat. Mereka adalah orang-orang sederhana yang tidak pernah disukai ibunya karena dianggap tidak selevel. Ibunya selalu menjaga jarak, hanya menemui mereka saat hari raya sekadar untuk pamer. Tapi sekarang, mereka tidak punya pilihan lain. Dengan sisa uang terakhir, mereka naik angkutan umum menuju rumah Paman Bima yang terletak di bagian kota yang lebih tua dan padat. Perjalanan itu terasa menyiksa. Mereka, yang terbiasa dengan kenyamanan mobil berpendingin udara, kini harus berdesakan di dalam bus kota yang panas dan sesak. Tatapan orang-orang seolah menusuk mereka. Bima yakin beberapa penumpang mengenali wajah mereka dari berita gosip di televisi. Setelah hampir 2 jam perjalanan, mereka tiba di depan sebuah rumah sederhana yang menyatu dengan toko kelontong. Paman Bima, seorang pria gempal dengan wajah ramah, sedang menata barang dagangan di depan toko. Saat melihat mereka datang, senyum di wajahnya langsung hilang. Bima, Suryani, ada apa kemari? Tanyanya dengan nada datar, tanpa keramahan sedikit pun. Ibu Suryani langsung memasang wajah memelas. Ia menceritakan semua yang terjadi dengan versi yang sudah ia putarbalikan, menggambarkan Nara sebagai menantu jahat yang merebut semua harta putranya. Pamannya mendengarkan dalam diam, sambil terus menyusun kaleng-kaleng biskuit. Setelah Ibu Suryani selesai bicara, pria itu menghela napas panjang. Aku sudah lihat videonya, Yani, katanya pelan. Semua orang sudah lihat. Kau menikahkan putramu di belakang istrinya, saat istrimu itu sedang melahirkan cucumu. Lalu kau diusir dari hotel yang ternyata milik istrimu sendiri. Apa yang kau harapkan? Wajah Ibu Suryani memerah. Itu tidak benar. Kami difitnah. Sudahlah, potong pamannya. Nadanya lelah. Lalu apa maumu sekarang kemari? Mau pinjam uang? Pertanyaan langsung itu membuat Bima dan ibunya terdiam. Akhirnya, Bima yang menjawab. Kami hanya butuh sedikit bantuan untuk memulai lagi. Paman, pinjaman sedikit saja. Nanti pasti kami kembalikan. Pamannya berhenti bekerja dan menatap mereka berdua lekat-lekat. Dengar, Bima, Suryani, aku ini hanya pedagang kecil. Aku bekerja keras setiap hari dari pagi sampai malam untuk menghidupi keluargaku. Aku tidak punya uang untuk dipinjamkan kepada orang-orang yang menghancurkan hidup mereka sendiri karena keserakahan. Pintu rumahku selalu terbuka untuk keluarga yang mau bersilaturahmi, tapi tertutup untuk masalah seperti ini. Setelah mengatakan itu, ia masuk kembali ke dalam tokonya, membiarkan mereka berdiri terpaku di depan pintu. Penolakan itu terasa lebih menyakitkan daripada diusir dari hotel.
Ini adalah penolakan dari keluarga. Darah daging mereka sendiri. Mereka kembali ke motel dengan perasaan hampa. Harapan terakhir mereka telah pupus. Malam itu, saat mereka sedang merenungi nasib, ponsel Bima yang layarnya sudah retak itu berdering. Nomor tidak dikenal. "Halo?" jawab Bima malas. "Selamat malam. Apa benar saya bicara dengan Bapak Bima Hartono?" Suara di seberang terdengar profesional dan dingin. "Iya. Ini siapa?" "Kami dari PT Sentosa Jaya Collection. Kami ingin menginformasikan bahwa kami telah mengambil alih beberapa tagihan pinjaman pribadi atas nama Ibu Suryani. Totalnya sebesar 250 juta rupiah, dan berdasarkan kontrak, pinjaman tersebut kini jatuh tempo dan harus dilunasi segera." Bima terkejut. "Pinjaman apa? Ibu tidak punya utang sebanyak itu." Ibu Suryani, yang mendengar percakapan itu, merebut telepon dari tangan Bima. "Siapa ini? Jangan main-main ya." Suara di seberang tetap tenang. "Kami punya semua dokumennya, Bu. Pinjaman dari 5 kartu kredit yang berbeda dan 2 pinjaman personal dari koperasi simpan pinjam. Semuanya Ibu gunakan untuk biaya hidup dan membeli barang-barang mewah. Kami adalah penagih utang resmi yang ditunjuk oleh kreditur baru Anda. Kami akan mulai melakukan kunjungan penagihan besok pagi." Klik. Telepon ditutup. Ibu Suryani terduduk lemas di lantai. Ia memang memiliki beberapa utang kartu kredit yang ia gunakan untuk mendanai gaya hidup sosialitanya. Tapi ia selalu membayar cicilan minimumnya. Ia tidak tahu bahwa Nara, melalui perusahaan cangkangnya, telah membeli semua utang itu dan mengumpulkannya menjadi satu tagihan raksasa yang mustahil untuk mereka bayar. Ini adalah serangan baru. Serangan yang dirancang untuk menghancurkan mental mereka. Keesokan harinya, teror itu dimulai. 2 orang pria berbadan besar dan berwajah seram datang ke motel mereka. Mereka tidak melakukan kekerasan fisik, tapi kehadiran mereka saja sudah cukup mengintimidasi. Mereka duduk di depan pintu kamar motel dari pagi sampai sore, menanyai setiap kali Bima atau ibunya keluar. "Kapan utangnya mau dibayar, Pak?" "Kami hanya menjalankan tugas, Bu. Lebih cepat bayar, lebih cepat kami pergi." Telepon mereka juga tidak berhenti berdering. Panggilan dari nomor-nomor yang berbeda, tapi dengan pesan yang sama. "Bayar utangmu." Pemilik motel, yang merasa terganggu dengan kehadiran para penagih utang itu, akhirnya mengusir mereka. "Maaf, Pak, Bu. Kalian harus pergi dari sini. Saya tidak mau tempat usaha saya jadi punya masalah," kata pemilik motel sambil mengembalikan sisa uang sewa mereka. Malam itu, mereka benar-benar menjadi gelandangan. Dengan 2 koper di tangan dan dikejar-kejar oleh penagih utang, mereka berjalan tanpa tujuan di bawah lampu jalanan kota. Mereka tidak punya tempat untuk pergi. Tidak ada teman. Tidak ada keluarga. Tidak ada uang. Mereka berakhir di sebuah terminal bus antar kota yang ramai. Mereka duduk di kursi tunggu yang keras dan dingin, di antara para penumpang lain dan para tunawisma. Bau keringat dan asap knalpot memenuhi udara. Ibu Suryani, wanita yang dulu begitu angkuh dan terobsesi dengan status sosial, kini duduk meringkuk di kursi terminal, memeluk tas tangannya yang lusuh. Riasannya sudah luntur, memperlihatkan kerutan dan kelelahan di wajahnya. Ia tampak 10 tahun lebih tua. Bima menatap ibunya, lalu menatap tangannya sendiri yang kosong. Ia telah kehilangan segalanya. Pekerjaan, rumah, mobil, istri, anak, dan harga diri. Semua karena satu keputusan bodoh yang didasari oleh keserakahan. Semua karena ia mendengarkan bisikan ibunya dan mengabaikan suara hatinya. Ia sadar bahwa Nara tidak akan berhenti. Wanita itu akan terus memburu mereka sampai mereka benar-benar hancur menjadi debu. Tidak ada jalan untuk lari. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Di tengah kebisingan terminal bus malam itu, sebuah kesadaran yang mengerikan muncul di benak Bima. Hanya ada satu cara untuk menghentikan ini. Hanya ada satu orang yang bisa menghentikan semua ini. Mereka harus menemukan Nara. Mereka harus memohon. Mereka harus bersujud di kakinya dan meminta pengampunan. Tidak peduli betapa hinanya itu.
Itu adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Keputusan untuk mencari Nara dan memohon ampun adalah sebuah keputusan yang lahir dari keputusasaan total. Bagi Ibu Suryani, ini adalah hal yang paling sulit ia terima. Egonya yang setinggi langit harus ia runtuhkan. Harga dirinya yang selama ini ia junjung tinggi harus ia injak-injak. Tapi saat melihat bayangan para penagih utang di setiap sudut jalan, dan merasakan perutnya yang keroncongan karena belum makan seharian, ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Bagaimana kita menemukannya? Tanya Ibu Suryani dengan suara parau. Mereka masih di terminal bus, menyambut pagi dengan tubuh yang kaku dan mata yang tidak bisa terpejam semalaman. Apartemen itu sudah bukan miliknya lagi. Kita tidak tahu di mana dia tinggal. Bima berpikir keras. Otaknya terasa lambat karena lelah dan lapar. Lalu ia teringat sesuatu. Hotel. The Grand Astoria. Hotel itu miliknya. Dia pasti punya kantor di sana. Kita harus ke sana. Perjalanan menuju The Grand Astoria adalah kebalikan dari perjalanan mereka sebelumnya. Tidak ada kemewahan. Tidak ada kebanggaan. Mereka berjalan kaki beberapa kilometer sebelum akhirnya menumpang sebuah truk sayur yang kebetulan lewat. Duduk di bak belakang bersama tumpukan kol dan wortel. Penampilan mereka sudah tidak karuan. Pakaian mereka kusut dan kotor. Rambut mereka acak-acakan. Dan bau keringat menempel di badan mereka. Saat mereka akhirnya tiba di depan lobi hotel yang megah itu, mereka tampak sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Seperti dua noda kotor di atas selembar kain sutra putih. Mereka ragu-ragu untuk masuk. Tapi Bima menguatkan hatinya. Ia menarik lengan ibunya dan melangkah melewati pintu kaca otomatis. Seketika, semua aktivitas di lobi seolah berhenti. Beberapa tamu yang sedang duduk di sofa menatap mereka dengan jijik. Staf hotel yang mengenali mereka langsung memasang kuda-kuda, siap untuk mencegah mereka membuat keributan. Pak Danu, sang kepala keamanan, muncul dari ruangannya seolah sudah menduga kedatangan mereka. Ia berjalan menghampiri mereka. Langkahnya tegap, wajahnya tanpa ekspresi. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan nada formal yang dingin. Kami ingin bertemu dengan Nara. Ibu Narania, kata Bima dengan suara bergetar. Apa Ibu Narania punya janji temu dengan Anda? Tidak, tapi ini sangat penting. Tolong, Pak, ini menyangkut hidup dan mati kami. Bima memohon. Tidak lagi peduli dengan harga dirinya. Pak Danu menatap mereka dari atas ke bawah, menilai penampilan mereka yang menyedihkan. Tunggu di sini, katanya, lalu berbalik dan berbicara melalui alat komunikasi di kerahnya. Mereka menunggu di tengah lobi, menjadi tontonan semua orang. Rasanya seperti 100 pasang mata sedang menusuk kulit mereka. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Ibu Suryani menundukkan kepalanya dalam-dalam. Berharap lantai marmer itu bisa menelannya hidup-hidup. Beberapa menit kemudian, Sinta yang muncul dari lift. Ia menatap Bima dan ibunya tanpa ekspresi. Ibu Nara bersedia menemui kalian. Ikuti saya. Secercah harapan muncul di hati Bima. Mereka mengikuti Sinta masuk ke dalam lift pribadi yang langsung menuju ke lantai paling atas. Lantai penthouse. Pintu lift terbuka. Menampakkan sebuah ruangan yang lebih mirip lobi apartemen super mewah daripada kantor. Di ujung ruangan, di belakang sebuah meja kayu raksasa, Nara sedang duduk. Ia tidak sendirian. Di pangkuannya, ia sedang menggendong putranya, memberinya sebotol susu. Pemandangan itu menusuk jantung Bima. Putranya. Ia melihatnya untuk pertama kali secara langsung. Bayi yang sehat, bersih, dan tampak sangat nyaman dalam pelukan ibunya. Dan ibunya, Nara tampak sangat berbeda. Ia terlihat sehat, segar, dan memancarkan aura kekuasaan yang tenang. Ia mengenakan blus sutra sederhana, tapi tampak lebih mahal dari gaun manapun. Ia adalah sang ratu di singgasananya. Nara menatap mereka masuk, matanya tenang, seolah sedang melihat 2 ekor serangga yang tidak berbahaya. Ia menyerahkan putranya yang sudah tertidur kepada seorang pengasuh yang muncul dari ruangan lain, lalu memberi isyarat agar Sinta dan pengasuh itu meninggalkan ruangan. Kini hanya ada mereka bertiga. Keheningan menyelimuti ruangan.
Bima dan ibunya hanya berdiri di depan meja, tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, Ibu Suryani yang memecah keheningan. Ia melangkah maju, lalu tanpa diduga, ia menjatuhkan dirinya, bersujud di lantai marmer yang dingin. Nara, maafkan ibu, nak, maafkan ibu, isaknya. Suaranya teredam oleh lantai. Ibu salah. Ibu sudah dibutakan oleh keserakahan. Ibu menyesal. Nara, tolong, ampuni kami. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Kami sudah dihukum. Nara menatap punggung ibu mertuanya yang terguncang oleh isak tangis itu tanpa bergeming. Ia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Matanya lalu beralih ke Bima. Bima menelan ludah. Ia ikut melangkah maju dan berlutut di samping ibunya. Nara, aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Aku adalah suami terburuk di dunia. Aku pengecut. Aku bodoh. Ia mengangkat kepalanya, menatap Nara dengan mata berkaca-kaca. Tapi aku mohon padamu, Nara, bukan untukku, tapi untuk ibuku. Dan untuk putra kita. Jangan biarkan dia tumbuh besar dengan cerita bahwa ayahnya mati di jalanan sebagai gelandangan. Berikan kami kesempatan. Kesempatan sekecil apapun. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan jadi pesuruhmu, jadi pembersih sepatumu, apa saja. Asalkan kau hentikan semua ini. Mereka berdua, ibu dan anak, bersujud di hadapannya. Memohon, menangis, menumpahkan semua sisa harga diri mereka di kakinya. Pemandangan yang setahun lalu tidak akan pernah terbayangkan. Nara membiarkan mereka menangis selama beberapa saat. Lalu, ia berbicara. Suaranya pelan, tenang, namun setiap katanya terasa seperti bilah es. Kalian tahu apa yang sedang aku lakukan saat kalian sibuk memilih setelan pengantin dan kebaya emas kalian. Bima dan ibunya mengangkat kepala mereka, menatapnya dengan bingung. Aku sedang muntah-muntah di kamar mandi karena mual di pagi hari. Aku memijat kakiku yang bengkak sendirian di malam hari karena kau. Bima, bilang kau lelah bekerja. Ia berhenti sejenak. Tatapannya menembus mereka. Kalian tahu di mana aku saat kalian sedang sibuk menyebar undangan dan mencicipi makanan untuk pesta pernikahan kalian. Aku sedang di ruang dokter, mendengarkan detak jantung putra kalian untuk pertama kalinya. Aku merasakan tendangan pertamanya di perutku sendirian, karena kau lagi-lagi sedang lembur. Suaranya tetap datar, tapi bobot setiap kalimatnya terasa begitu berat. Dan di hari itu, lanjutnya, saat kalian berdiri di lobi hotel ini, tertawa dan menyapa tamu, aku sedang berteriak kesakitan di rumah sakit. Saat kau, Bima, akan mengucapkan ijab kabul untuk wanita lain, aku sedang mempertaruhkan nyawaku agar putramu bisa lahir ke dunia ini. Nara mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Kalian tidak memohon ampun saat melakukan itu semua. Kalian tidak memikirkan aku atau bayi ini. Kalian hanya memikirkan diri kalian sendiri. Keserakahan kalian. Ambisi kalian. Ia bersandar kembali ke kursinya. Jadi, jangan datang padaku sekarang dan bicara tentang kesempatan. Kesempatan kalian sudah kalian buang hari itu. Jangan bicara padaku tentang penyesalan. Penyesalan kalian tidak ada artinya. Penderitaan yang kalian rasakan sekarang, katanya sambil berdiri, berjalan ke arah jendela besar yang menampakkan pemandangan seluruh kota. Rumah yang hilang, pekerjaan yang lenyap, utang yang menumpuk, rasa malu. Anggap saja itu semua adalah kontraksi. Rasa sakit yang harus kalian lalui sebagai konsekuensi dari perbuatan kalian. Ia berbalik menatap mereka. Dan percayalah padaku, katanya dengan senyum tipis yang sama sekali tidak ramah. Ini baru pembukaan pertama. Prosesnya masih sangat panjang. Setelah mengucapkan kalimat terakhir itu, ia menekan sebuah tombol di mejanya. 2 orang petugas keamanan masuk ruangan. Antar mereka keluar. Perintah Nara singkat. Bima dan ibunya tidak melawan saat petugas keamanan mengangkat tubuh mereka. Harapan mereka telah padam. Jiwa mereka telah hancur. Mereka digiring keluar dari ruangan itu seperti 2 mayat hidup. Saat mereka berjalan melewati Nara,
Bima memberanikan diri menatapnya untuk terakhir kali. Nara, bisiknya putus asa. Nara tidak menoleh. Ia hanya menatap lurus ke arah pemandangan kota di luar jendela. Dunianya yang baru. Dunia yang ia bangun di atas puing-puing pengkhianatan mereka. Dunia di mana tidak ada lagi tempat untuk mereka. Pintu lift tertutup, membawa mereka kembali turun ke dasar jurang yang paling dalam. Diusir dari penthouse Nara untuk kedua kalinya terasa sangat berbeda. Jika yang pertama kali mereka merasakan syok dan kemarahan, kali ini yang tersisa hanyalah kekosongan. Harapan terakhir mereka telah direnggut dan dihancurkan di depan mata mereka. Tidak ada lagi tempat untuk memohon. Tidak ada lagi pintu untuk diketuk. Mereka telah sampai di ujung jalan. Malam itu, mereka kembali ke terminal bus. Tapi kali ini, mereka tidak lagi merasa seperti tamu yang tersesat. Mereka tahu, inilah tempat mereka sekarang. Mereka adalah bagian dari orang-orang yang terlupakan oleh kota. Bima menyerahkan sisa uang terakhirnya untuk membeli 2 porsi nasi bungkus dari warung pinggir jalan. Mereka makan dalam diam, di tengah hiruk-pikuk suara bus dan pengumuman dari pengeras suara. Nasi itu terasa hambar di lidah Bima. Hari-hari berikutnya adalah kabut penderitaan yang tak berujung. Mereka segera kehabisan uang. Mereka menjual satu-satunya barang berharga yang tersisa, ponsel retak milik Bima, hanya untuk beberapa lembar uang yang cukup untuk makan selama 2 hari. Setelah itu, mereka benar-benar tidak punya apa-apa. Rasa lapar adalah guru yang kejam. Ia tidak peduli pada status atau harga diri. Bima, yang dulu adalah seorang manajer yang dihormati, kini harus mengais-ngais sisa makanan dari tempat sampah di belakang restoran. Pada awalnya, ia merasa sangat mual dan terhina. Tapi saat perutnya melilit karena lapar, ia tidak punya pilihan lain. Ibunya, Suryani, tidak sekuat itu. Wanita itu hanya bisa duduk di sudut terminal, menangis dalam diam. Ia terlalu angkuh untuk melakukan pekerjaan kasar, dan terlalu malu untuk mengemis. Ia hanya mengandalkan sisa makanan yang dibawa oleh Bima. Tubuhnya menyusut dengan cepat, dan api di matanya yang dulu penuh ambisi, kini meredup menjadi bara keputusasaan. Suatu hari, Bima melihat ada pengumuman lowongan pekerjaan di sebuah proyek pembangunan gedung di dekat terminal. Kuli bangunan. Pekerjaan yang paling ia hina seumur hidupnya. Tapi mereka butuh uang. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia mendaftarkan diri. Mandor proyek itu menatapnya dengan curiga, melihat penampilannya yang kurus dan tidak terbiasa bekerja kasar. Tapi karena kekurangan orang, Bima diterima. Hari pertama bekerja adalah neraka. Ia harus mengangkat karung-karung semen, mengaduk pasir, dan mendorong gerobak sorong di bawah terik matahari. Otot-ototnya yang tidak terlatih terasa seperti terbakar. Kulitnya yang dulu terawat kini melepuh dan menghitam. Di hari pertama itu, ia pingsan karena kelelahan. Teman-temannya sesama kuli, yang awalnya mengejeknya karena penampilannya yang seperti orang kantoran, justru menolongnya. Mereka memberinya air dan sisa roti mereka. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bima merasakan sedikit kebaikan dari orang asing. Ia terus bekerja di sana. Upahnya harian, tidak seberapa, tapi cukup untuk membeli nasi dan menyewa sebuah kamar kos yang sangat sempit dan kumuh di sebuah perkampungan padat di belakang terminal. Kamar itu hanya berukuran 2x3 meter, dengan dinding dari papan triplek dan atap seng yang bocor saat hujan. Tidak ada perabotan, hanya sebuah tikar pandan yang sudah usang. Tapi bagi mereka, kamar itu adalah sebuah istana. Setidaknya mereka punya atap untuk berteduh. Ibu Suryani tidak banyak membantu. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam kamar, meratapi nasibnya. Ia menolak untuk bekerja. Ibu tidak bisa bekerja seperti itu. Katanya saat Bima menyarankannya untuk mencoba bekerja sebagai pencuci piring di warung. Harga dirinya masih tersisa, meski hidup mereka sudah di dasar jurang. Bima tidak berdebat. Ia terlalu lelah untuk itu. Setiap hari, ia bangun sebelum subuh, berjalan kaki ke proyek, bekerja seperti mesin hingga petang, lalu pulang dengan tubuh penuh luka dan lecet. Ia menyerahkan sebagian besar upahnya pada ibunya untuk membeli makan, sementara ia sendiri seringkali hanya makan sekali sehari.
Tubuhnya semakin kurus, tapi otot-ototnya mulai mengeras. Ia tidak lagi terlihat seperti Bima yang dulu. Suatu sore, saat ia sedang beristirahat di proyek, ia melihat sebuah koran bekas yang tergeletak di tanah. Ada sebuah artikel di halaman bisnis. Di sana, terpampang foto Nara. Wanita itu tersenyum percaya diri, berdiri di depan sebuah maket bangunan. Judul artikelnya, Narania Group umumkan ekspansi bisnis properti ke kancah internasional. Bima membaca artikel itu dengan tangan gemetar. Nara tidak hanya bertahan hidup, ia berkembang pesat. Perusahaannya menjadi salah satu yang terbesar di negeri ini. Di dalam artikel itu, Nara berbicara tentang visi dan misinya. Ia juga sedikit menyinggung tentang putranya, yang menjadi sumber inspirasi terbesarnya. Ada sebuah foto kecil di sudut halaman, menunjukkan Nara sedang menggendong seorang anak laki-laki yang tertawa riang. Anak itu berusia sekitar 1,5 tahun. Putranya. Bima menatap foto itu lama sekali. Wajah anak itu adalah campuran antara wajahnya dan wajah Nara. Ia sehat, tampan, dan bahagia. Ia mengenakan pakaian bagus dan berada di lingkungan yang mewah. Kehidupan yang seharusnya menjadi milik Bima juga. Pada saat itulah, sebuah penyesalan yang begitu dalam dan menyakitkan menghantam Bima. Penyesalan ini berbeda dari sebelumnya. Ini bukan lagi penyesalan karena kehilangan uang atau status. Ini adalah penyesalan karena kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Ia teringat pada Nara yang dulu. Wanita yang selalu menyiapkan sarapan untuknya setiap pagi. Wanita yang selalu mendengarkan keluh kesahnya tentang pekerjaan. Wanita yang tertawa saat ia menceritakan lelucon yang tidak lucu. Wanita yang menatapnya dengan penuh cinta dan kepercayaan. Ia menukar semua itu untuk apa? Untuk janji posisi direktur? Untuk sanjungan dari teman-teman ibunya? Untuk seorang wanita lain yang bahkan ia tidak ingat lagi wajahnya sekarang? Ia meremas koran itu hingga hancur di tangannya. Ia menyandarkan kepalanya ke dinding yang belum diplester. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia menangis. Bukan tangisan putus asa atau marah, tapi tangisan penyesalan yang sunyi dan tulus. Ia menangisi kebodohannya. Ia menangisi kehidupan yang telah ia sia-siakan. Ia menangisi fakta bahwa ia tidak akan pernah bisa melihat putranya tumbuh besar. Tidak akan pernah bisa mendengar anak itu memanggilnya, "Ayah." Ia sadar sekarang. Hukuman terberat dari Nara bukanlah kemiskinan atau penghinaan. Hukuman terberatnya adalah kesadaran ini. Kesadaran bahwa ia memiliki segalanya, sebuah permata yang paling berharga, dan ia dengan bodohnya membuang permata itu ke dalam lumpur. Malam itu, ia pulang ke kamar kosnya. Ia melihat ibunya sedang menyisir rambutnya yang mulai banyak beruban dengan sebuah sisir plastik murah. Wanita itu tampak tua dan kalah. "Bu," panggil Bima pelan. Ibunya menoleh. "Ini semua salah kita," kata Bima. Suaranya datar, tanpa emosi. "Bukan salah Nara. Ini salah kita." Ibu Suryani tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepalanya, dan terus menyisir rambutnya dalam diam. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Mereka berdua tahu, di dalam hati mereka yang paling dalam, bahwa Bima benar. Mereka telah menabur angin, dan kini mereka harus menuai badai. Selamanya. 2 tahun kemudian. Di puncak gedung The Grand Astoria, di dalam ruang rapat dewan direksi yang didominasi oleh kaca dan baja, Nara berdiri di depan sebuah layar presentasi raksasa. Ia mengenakan setelan blazer berwarna putih gading yang dipadukan dengan celana panjang yang serasi. Rambutnya ditata rapi, dan riasannya tipis namun tegas. Ia memancarkan aura kepercayaan diri dan otoritas yang membuat semua orang di ruangan itu, para direktur yang usianya jauh di atasnya, mendengarkan dengan saksama. Dengan mengakuisisi lahan di tepi pantai ini, kita tidak hanya membangun sebuah resort mewah baru, tapi kita menciptakan sebuah destinasi wisata terpadu. Ini akan menjadi proyek terbesar Narania Group sejauh ini, dan saya yakin, ini akan menjadi cetak biru bagi pengembangan properti di masa depan. Ia menyelesaikan presentasinya dengan sebuah senyum tipis. Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Proyeknya disetujui tanpa perdebatan.
Dalam 2 tahun, Nara telah mengubah perusahaannya dari pemain properti domestik menjadi sebuah kekuatan yang mulai diperhitungkan di tingkat Asia Tenggara. Ia bekerja keras, cerdas, dan tanpa kenal lelah. Tapi ia tidak pernah lupa alasan mengapa ia melakukan semua ini. Setelah rapat selesai, ia kembali ke kantornya, sebuah penthouse suite yang sama tempat ia terakhir kali bertemu Bima dan ibunya. Tapi suasana ruangan itu sudah sangat berbeda. Kini ruangan itu terasa hangat dan penuh kehidupan. Di salah satu sudut, ada area bermain kecil yang dipenuhi mainan edukatif. Foto-foto seorang anak laki-laki yang tersenyum menghiasi dinding dan mejanya. Pintu kantornya terbuka, dan seorang anak laki-laki berusia 2 tahun berlari masuk dengan tawa riang. "Ibu!" Nara langsung berlutut dan merentangkan tangannya. "Arsha, sayang." Putranya, Arsha, melompat ke dalam pelukannya. Nara memeluknya erat, menciumi pipinya yang tembam. Semua ketegasan dan citra seorang direktur utama yang dingin langsung luntur, digantikan oleh kehangatan seorang ibu. "Arsha nakal, ya? Kabur dari Tante Sinta?" tanya Nara sambil pura-pura cemberut. Sinta masuk sambil tersenyum. Ia kini bukan hanya asisten pribadi Nara, tapi sudah seperti bagian dari keluarga. "Maaf, Bu." Arsha dengar suara ibu, langsung lari tidak mau berhenti. "Tidak apa-apa, Sinta. Pekerjaanku juga sudah selesai untuk hari ini," kata Nara. Ia menghabiskan sisa sore itu bermain dengan putranya di kantor. Mereka menyusun balok, membaca buku cerita bergambar, dan berlari-larian di ruangan yang luas itu. Tawa riang Arsha adalah musik terindah di dunia bagi Nara. Ia memastikan putranya tidak pernah kekurangan apapun, terutama kasih sayang. Ia adalah ibu sekaligus ayah bagi Arsha. Dan ia melakukannya dengan sangat baik. Kehidupan Nara kini berputar di antara dua dunia. Dunia bisnis yang menantang, dan dunia keibuan yang membahagiakan. Ia berhasil menyeimbangkan keduanya dengan sempurna. Ia tidak lagi memikirkan masa lalunya. Dendamnya telah selesai sejak lama. Ia telah menghancurkan Bima dan ibunya, tapi ia tidak menemukan kebahagiaan di sana. Kebahagiaan sejatinya ia temukan di sini, di saat-saat seperti ini, saat ia melihat putranya tumbuh sehat dan bahagia. Suatu hari, saat ia sedang makan malam bersama Arsha di restoran hotel, Pak Wisnu, pengacaranya, menelepon. "Maaf mengganggu malammu, Nara. Aku hanya ingin memberimu kabar terbaru," kata Pak Wisnu. "Kabar tentang apa?" "Bima dan ibunya. Tim saya tidak sengaja menemukan mereka saat sedang melakukan survei di sebuah perkampungan kumuh. Sepertinya mereka masih di sana. Bima bekerja sebagai kuli, dan ibunya sepertinya sakit-sakitan dan hanya tinggal di kamar kos mereka." Nara terdiam sejenak. Sendok di tangannya berhenti di udara. Ia menatap Arsha yang sedang asyik menyuapkan nasi ke mulutnya sendiri. "Lalu?" tanya Nara pelan. "Tidak ada. Hanya itu saja. Aku hanya berpikir kau perlu tahu." "Terima kasih, Wisnu. Tapi kau tidak perlu memberiku kabar tentang mereka lagi," kata Nara dengan suara tenang. "Mereka bukan lagi bagian dari hidupku. Biarkan saja mereka menjalani takdir yang telah mereka pilih sendiri." Ia menutup telepon. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kebencian. Tidak ada kasihan. Yang ada hanyalah ketidakpedulian. Mereka sudah menjadi orang asing, bagian dari masa lalu yang telah ia kubur dalam-dalam. Malam itu, setelah menidurkan Arsha, Nara berdiri di balkon pentousenya. Pemandangan kota Jakarta terhampar di hadapannya seperti lautan permata yang berkilauan. Angin malam yang sejuk meniup rambutnya. Ia teringat pada Nara yang dulu. Wanita naif yang hanya menginginkan sebuah keluarga sederhana yang bahagia. Wanita yang cintanya dikhianati dengan cara yang paling menyakitkan. Ia merasa kasihan pada wanita itu. Tapi ia juga berterima kasih padanya. Karena tanpa rasa sakit itu, ia tidak akan pernah menemukan kekuatan yang ia miliki sekarang. Pengkhianatan itu tidak menghancurkannya. Sebaliknya, ia justru menempa Nara menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mandiri. Ia tidak membutuhkan seorang pria untuk membuatnya bahagia atau merasa lengkap.
Ia sudah lengkap dengan sendirinya, bersama putranya. Pintu balkon terbuka. Arsha berdiri di sana, memeluk boneka beruangnya. Matanya masih mengantuk. "Ibu, kenapa di luar?" tanyanya dengan suara cadel yang lucu. Nara tersenyum. Ia berjongkok dan memeluk putranya. "Ibu hanya melihat bintang. Sayang. Lihat, indah sekali." Ia mengangkat Arsha ke dalam gendongannya. Mereka berdua menatap langit malam bersama. "Arsha, lihat," bisik Nara. "Di ujung sana, sebentar lagi matahari akan terbit. Akan ada hari yang baru. Hari yang cerah, untuk ibu dan untuk Arsha." Arsha menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Matanya mulai terpejam lagi. Nara memeluknya erat. Di tengah gemerlap lampu kota, di puncak dunia yang ia bangun sendiri, ia akhirnya menemukan kedamaiannya. Pembalasannya telah selesai. Tapi itu tidak penting lagi. Yang penting adalah masa depan. Matahari baru yang akan selalu terbit untuknya dan untuk buah hatinya. Ia telah menang, bukan dengan menghancurkan musuhnya, tapi dengan membangun kebahagiaannya sendiri.